Pemirsa, PKS resmi mengumumkan dukungan terhadap bakal Capres Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 mendatang. Pengumuman ini pun membuat PKS bergabung dengan Koalisi Perubahan bersama Nasdem dan Partai Demokrat dan mengumpulkan perolehan kursi DPR terbanyak di parlemen. Sejauh ini hanya Koalisi Perubahan yang sudah mengumumkan bakal Capres yang diusung. Sementara koalisi lain yang telah terbentuk yakni Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Pembangkitan Indonesia Raya maupun PDIP yang mampu mendapatkan tiket pencapresan tanpa berkoalisi dengan partai lain tak kunjung mengumumkan nama capres yang diusung. Dengan mantap dan penuh keyakinan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman menyampaikan pesan khusus Ketua Majelis Syuro dan Presiden PKS yang menyatakan sikap PKS mendukung penuh Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 mendatang. Ia menegaskan PKS konsisten menjadi bagian dari partai pengusung Anies di Pilpres 2024 mendatang. Dukungan secara resmi akan diumumkan PKS dalam Rakernas Partai 24 Februari mendatang. Dengan pernyataan dukungan ini membuat PKS mengambil langkah politik bergabung dengan Partai Nasdem dan Partai Demokrat dalam Koalisi Perubahan. Melalui dukungan Koalisi Perubahan, Anies mengantongi dukungan 3 partai dengan total kursi 163 di parlemen. Jumlah ini tentu melebihi ketentuan presidensial threshold 20% dari jumlah kursi DPR atau 115 kursi. Jumlah dukungan dalam Koalisi Perubahan bahkan menjadi yang terbanyak dibandingkan dengan koalisi lain yang sudah terbentuk sebelumnya. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri dari Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB mengantongi 136 kursi parlemen. Koalisi ini dideklarasikan hitungan bulan sebelum Koalisi Perubahan dirintis, yakni pada 13 Agustus lalu. Meski Gerindra mantap akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres, namun hingga kini Koalisi Kebangsaan Indonesia Raya tak kunjung mendeklarasikan secara resmi capres yang diusung. Koalisi lain yang terbentuk adalah Koalisi Indonesia Bersatu, gabungan Partai Golkar, PAN, dan P3, mengumpulkan 148 kursi di DPR dan berpihak mendapatkan tiket pencapresan 2024 mendatang. Meski sejumlah tokoh yang memiliki elektabilitas tinggi seperti Ridwan Kamil mulai merapat ke Golkar, Koalisi Indonesia Bersatu tak kunjung mengumumkan nama capres yang diusung. Golkar sendiri hingga saat ini masih kukuh mengusung Erlangga Hartarto sebagai capresnya. Meski tak berkoalisi dengan partai manapun, PDIP cukup untuk mengajukan nama capres lantaran sudah mengantongi 128 kursi di parlemen. Nama Puan dan Ganjar Pranowo Santer disebut sebagai capres yang akan diusung. Meski demikian, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tak kunjung mengumumkan nama capres yang diusung. Sejauh ini kan memang menganut kandidat centered election. Artinya kandidat yang punya modal popularitas tinggi ini punya peluang untuk menang karena popularitas diyakini sebagai modal dasar untuk mengerek elektabilitas. Publik ini tentu menanti nama-nama putra terbaik yang akan diusung dan maju sebagai bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang dipilih dalam Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.